Allah pencipta alam semesta. Langit adalah buatan tangan-Mu, bumi Engkau yang membentuk. Segala yang bernafas adalah ciptaan-Mu, dan Engkau berkenan pada manusia. Pagi hari ini umat-Mu datang memberikan persembahan yang terbaik. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gururi yuku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun
bangkit bagi kita dan duduk bertata di sebelah kanan Allah Bapa. This morning, Lord, waktu dan kesempatan ini sepenuhnya kami serahkan padamu. Kami mau menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, kebaikan-Mu. Biarlah kasih-Mu mengalir dan mengalir di hati kami dan di hidup kami. Di tempat ini ku nanti Engkau, ya Roh Kudus. Curahkan kuasa-Mu untuk negeri kami, ya Roh Kudus. Mengalirlah Allah Roh Kudus.
Haleluya. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama kita akan lakukan deklarasi. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom, good morning church. Hari ini saya ingin menyapa Anda semuanya. Sungguh senang sekali kalau kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Tapi saya percaya sukacita dan hadirat Tuhan memenuhi setiap ruangan-ruangan di rumah-rumah, di kamar kos, dan dimanapun Anda berada. Bahkan mungkin yang ada di outdoor mungkin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyambut Anda semuanya mungkin hari ini baru pertama kali mengikuti ibadah kita. Welcome ke IFJF Medan, dan saya ingin mengajak kita semua bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui secara lebih jauh mengenai gereja kita, mengenai iCare atau kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda masing-masing. Dan sungguh suatu sukacita kalau Anda hari ini bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Doa saya segenap kesehatan Tuhan curahkan dan segala berkat Tuhan berikan dalam kehidupan Anda sekalian. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema yang diberi judul Miles Apart. Masih dalam series Leading Inside Out. Tema pada pagi hari ini adalah Miles Apart. Ada satu jarak yang jauh, miles apart, jarak yang cukup jauh. Maksudnya apa sih jarak yang cukup jauh? Jadi dalam leadership antara di dalam gereja ataupun di luar gereja harusnya memang ada satu jarak, ada satu standar yang tinggi yang diterapkan di dalam Tuhan. Artinya kita perlu belajar menerapkan setiap leadership, value-value yang ada di dalam gereja itu memiliki standar yang tinggi, dan itu perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan di luar sana, di luar gereja. Sehingga nilai-nilai atau value-value ataupun kebenaran firman Tuhan khususnya dalam hal leadership bisa kita kembangkan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga, di sekolah, di kampus, di perusahaan, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita semuanya. Dan saya ingin mengajak kita semua sama-sama buka di 1 Petrus 5 ayat 3. 1 Petrus 5 ayat 3 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Perhatikan di situ ada kata memerintah dan ada kata teladan. Kalau kita mencermati kata memerintah, memerintah ini lebih berbicara tentang bagaimana untuk memberikan satu arus komando, satu arah seperti itu ya. Jadi tidak seperti teladan. Kalau memerintah ini lebih satu arah dan tidak ada beban, tidak ada kewajiban untuk melakukan hal yang diperintahkan itu terlebih dahulu atau mencontohkan. Gak ada. Kalau kita memerintahkan seseorang untuk melakukan A, maka itu adalah perintah, arus perintah satu arah dan dia harus lakukan itu. Tanpa perlu kita menunjukkan terlebih dahulu bagaimana seharusnya. Atau di awal itu bagaimana sih contohnya. Tetapi teladan itu berbeda. Teladan adalah bagaimana kita itu memberikan satu contoh, memberikan satu standar baru bagi setiap kawanan domba yang dipercayakan kepada kita. Jadi simpelnya apa? Simpelnya itu jangan bosi. Ya kan? Jangan bosi. Jadi kita perlu menjadi satu orang, satu leader yang memiliki satu cara bagaimana kita itu menjadi teladan bagi setiap kawanan yang dipercayakan kepada kita. Dan leader bukan penguasa ataupun bukan raja. Jadi leadership itu berbeda antara yang kita pelajari di luar sana dengan yang hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Dan di dalam versi terjemahan Amplified Bible masih dalam ayat yang sama dikatakan seperti ini. Not lording it over those assigned to your care. Jadi jangan memerintah kepada orang-orang yang diberikan di dalam caringnya kita. Do not be arrogant or overbearing. Jadi jangan arogan.
Arogan itu apa sih? Kalau arogan itu menurut saya dia lebih mementingkan titelnya, lebih mementingkan jabatannya dibanding fungsinya. Berapa waktu yang lalu saya pernah bagikan bahwa leadership itu sebenarnya bukan bicara tentang titel ataupun tentang jabatan, tetapi lebih banyak bicara tentang fungsi. Kita bisa berfungsi gak sih? Jangan ngomong, oh saya ini bos kamu, saya ini leader kamu dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak melakukan fungsi kita, tidak memberikan teladan yang baik, tidak memberikan dampak yang baik dalam kehidupan mereka. Dan saya rasa hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama berubah dari leader yang seperti dikatakan seperti di dunia ini, dan kita mau beralih kepada leadership seperti yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah kemudian kalau kita lanjutkan, but be examples, jadilah contoh of Christian living, ya, kehidupan kekristenan to the flock, pada kawanan domba Allah. Set a pattern of integrity for your congregation. Berikan atau tetapkan satu pattern, satu pola integritas bagi jemaat-jemaatmu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang khususnya tentang dua topik, yaitu integrity yang pertama. Nanti yang kedua akan saya jelaskan sesudah ini. Yang pertama di situ ada kata set a pattern of integrity. Bagaimana kita menetapkan satu pola, satu pattern integritas. Apa sih integritas? Kalau integritas diterjemahkan secara harfiahnya dalam bahasa Inggrisnya itu internal consistency. Ada satu kekonsistenan, ada satu yang tetap terus begitu. Jadi kalau kita bicara tentang kehidupan yang berintegritas, itu adalah kehidupan yang tidak dikotak-kotakan. Maksudnya apa kehidupan yang tidak dikotak-kotakan? Artinya ya kalau di dalam gereja seperti apa, di luar gereja seperti apa. Kalau di rumah seperti apa, di luar rumah seperti apa. Kalau misalnya di dalam pergaulan dengan teman-teman seperti apa, dengan keluarga seperti apa. Ini kita nggak segmented maksudnya, tetapi integrated. Ada satu, bukan artinya begini, bukan artinya bagaimana cara kita berbicara dengan teman itu harus sama dengan keluarga. Tentu saja kadang bisa berbeda ya. Kalau kita bicara dengan teman kita atau kita bicara dengan orang tua kita, tentu saja berbeda dari manner, dari sopan santun. Bukan itu maksud saya, tetapi maksud saya adalah ada satu value yang sama. Value itu apa? Misalnya kejujuran, kesetiaan, itu harus ada. Kalau kita tarik benang merahnya, harus ada sesuatu value yang sama. Jadi enggak misalnya kalau di sini jujur, di luar enggak jujur begitu. Nah, tetapi ada value yang sama, yang kalau kita tarik benang merahnya itu sama, integrated. Makanya disebut berintegritas. Karena terintegrasi semuanya, nyambung gitu. Terintegrasi oleh apa sih? Oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap sisi kehidupan kita, leadership kita salah satunya itu terintegrasi semua kehidupan kita itu. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan. Nah ini harus dimulai dari rumah. Bahkan walaupun gak ada yang lihat sekalipun. Makanya sering dikenal dengan istilah walk the talk. Ya kalau misalnya bicara itu memang gampang. Tetapi bagaimana menjalankan apa yang kita bicarakan itu yang susah. Makanya terus terang bagi saya secara pribadi menjadi seorang hamba Tuhan itu yang tersulit itu bukannya bagaimana kita berbicara di depan umum. No, itu bisa dipelajarin dan itu bisa dilatih. Tetapi bagaimana kita menjaga kehidupan kita, menjaga integritas kita itu yang susah. Apakah saya sungguh melakukan apa yang saya katakan? Ini yang harus saya jaga senantiasa. That's why saya juga terus senantiasa belajar dan gak boleh jadi orang yang berhenti pada satu titik. Tetapi kita harus push terus dan belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah harus dimulai dari rumah bahkan saat gak ada yang lihat. Mungkin beberapa dari Anda pernah kenal yang namanya Susi Susanti. Pernah ada yang kenal namanya Susi Susanti? Pemain, salah satu legenda pemain bulu tangkis yang kita miliki. Seorang pemain yang sangat luar biasa, peraih medali emas di Olimpiade Barcelona kalau nggak salah. Dan beliau adalah salah satu legenda hidup sampai sekarang orangnya masih ada. Dan kalau saudara
pernah ngelihat bagaimana perjalanan, sungguh luar biasa ya perjalanan karirnya begitu. Dan sampai puncaknya akhirnya meraih medali emas Olimpiade. Dan pernah dalam satu wawancara dikatakan sebenarnya kalau lihat kok badminton ya, kok itu bola badminton. Kalau lihat kok itu sebenarnya dia udah sampai mau muntah gitu loh. Kenapa? Karena latihan terus. Sehari bisa 6 jam latihan. Setiap hari gitu. Bangun tidur ketemu bola lagi. Nanti mau ini lagi siang ketemu bola lagi. Sore ketemu bola lagi. Jadi latihan terus. Bahkan mungkin di saat orang lain nyantai. Di saat orang lain mungkin lagi ngobrol-ngobrol, lagi hangout, lagi apa. Dia harus latihan. Dan mungkin gak ada orang yang ngelihat, hanya dia sendiri latihan. Dia sibuk latihan. Tetapi justru karena dia konsisten, berlatih terus baik fisiknya maupun tekniknya. Sehingga pada saat pertandingan yang dia munculkan itu adalah hasil daripada latihan. Hal yang sama juga dilakukan di tengah-tengah kehidupan kekristenan. Kita perlu berlatih bahkan saat gak ada orang lain melihat. Saat gak ada orang yang melihat apa sih yang kita buka, apa sih website yang kita buka, yang kita lihat. Kita perlu latihan, berlatih. Memfokuskan pikiran kita itu kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita tampil di luar sana itu hanyalah cerminan sebagian kecil daripada apa yang sudah kita latih pada saat gak ada seorang pun yang melihat di dalam kehidupan kita. David Beckham juga sama. Terkenal dengan tendangan free kicknya itu. Tendangan pisang. Karena bolanya itu bisa seperti meliuk seperti bola pisang gitu ya. Dan sangat terkenal. Pada saat dia diwawancarai, ditanya dan dicari tahu ternyata Beckham itu selalu pada saat rekan-rekannya sudah istirahat, dia selalu menyediakan 1-2 jam ekstra untuk berlatih free kick setiap kali, berlatih lagi. Bahkan sempat saya pernah melihat bagaimana dia latihan, dia gantungkan satu buah ban di dekat gawang gitu yang menjadi targetnya. Sehingga dia latihan terus, tendangan dia, bolanya harus masuk ke dalam lubang itu. Gak heran pada saat dia melakukan free kick, that's not magic, itu bukan magic. Sesuatu yang sudah dia sering lakukan bahkan di saat orang lain gak lihat. Hari ini apa yang ada di dalam kehidupan kita? Dan saya rasa kita perlu menjadi orang yang memiliki integritas. Kalau ditarik benangnya itu ada value-value yang sama. Ya. Dan kita harus menjadi orang yang teruji saat tidak ada yang memuji. Apakah kita hanya melayani itu, ataukah kita hanya memimpin itu, ataukah kita hanya memberi itu untuk mendapatkan nama, untuk mendapatkan kredit. Bukan kredit hutang, maksudnya kredit untuk mendapatkan satu pujian, satu komplimen begitu. Apakah itu untuk mendapatkan pengaruh, untuk mendapatkan suara yang didengar, apakah itu? Kita akan teruji saat gak ada yang memuji. Kalau misalnya ada yang memuji itu, wah kayaknya keren gitu, bagus, luar biasa, maka mungkin kita akan lebih semangat. Tapi saat gak ada yang memuji, saat mungkin justru malah dikritik, kamu ini gimana sih gini, dan gak ada yang memuji. Di saat itulah kita sungguh-sungguh diuji. Apakah betul yang kita lakukan ini memang untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, atau bukan? Nah, semua itu akan teruji. Tetapi sungguh malangnya di dunia saat ini, dunia ini dipenuhi dengan berbagai penilaian yang melihat orang itu dari apa yang kelihatan begitu. Nah, kita perlu belajar bahwa di tengah-tengah dunia yang seperti ini, kalau kita nggak dipuji, kalau kita nggak disorakin, bukan berarti itu nggak penting. Mungkin saudara hari ini melakukan hal-hal yang nggak ada yang memuji, tetapi saudara tahu bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Menjaga kehidupan Anda, menjaga kekudusan, bahwa itu sesuatu yang penting untuk dilakukan, sesuatu yang harus Anda bangun. Harus dilatih kedisiplinannya. Walaupun gak ada yang ngelihat dan gak ada yang memuji itu. Saya mau kasih tahu, Tuhan selalu melihat. Jadi saat gak ada yang sorakin sekalipun, kita harus tahu bahwa bukan berarti itu gak penting. Jadi kita perlu belajar untuk bukan hanya terlihat baik, tetapi menjadi baik. Ya, kalau terlihat baik itu mungkin outside.
Tapi menjadi baik itu adalah inside out. Dari dalam memang jadi baik dan itu akan otomatis memancar keluar menjadi baik. Bukan hanya terlihat baik. Dan kita sering lupa bahwa keberadaan atau value orang ditentukan dari apa yang ada di dalam. Bukan apa yang ada di luar. Sekali lagi saya mau katakan, kita sering lupa bahwa keberadaan orang atau value seseorang itu ditentukan dari apa yang ada di dalam, bukan apa yang ada di luar. Gak usah terlalu pusingin dia pakai handphone apa, dia bawa mobil apa, dia naik apa, dia tinggalnya di mana. Tetapi kita perlu belajar jadi orang-orang yang melihat bahwa value orang itu dari dalamnya loh. Dari dalamnya. Nah, medsos kita, saya mau bicara tentang medsos sedikit. Saya mau kasih tahu bahwa tampilan di dalam medsos itu sebagian besar, saya nggak ngomong semuanya. Sebagian besar adalah hal-hal yang merupakan settingan. Mulai dari filter, mulai dari make up, mulai dari settingan lighting dan lain sebagainya. Aplikasi sekarang banyak sekali. Apa aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan untuk misalnya pada saat kita wajahnya mungkin lagi nggak bagus, kemudian kita pakai aplikasi itu, kemudian tahu-tahu jadi bagus begitu. Nah, ini banyak sekali beredar di luar sana dan sayangnya kita seringkali tertipu dengan yang namanya medsos ini. Dan saudara perlu tahu bahwa medsos ini saat ini bukan hanya sebagai alat membagikan kehidupan sosial kita, tetapi sudah menjadi satu alat untuk komersil gitu, ada unsur bisnisnya sehingga segala sesuatu yang ditampilkan di situ sebagian besar itu memang memiliki unsur bisnis. Sudah diset sedemikian rupa, sudah difilter sedemikian rupa sehingga yang kita lihat itu adalah sisi-sisi baiknya. Sisi yang luar biasanya gitu loh. Contoh misalnya kalau kita ngelihat orang posting liburan gitu ya. Keluarga lagi pergi liburan. Mungkin kita melihat bagaimana, lihat pemandangan, makannya apa, pakai baju apa, outfit of the day misalnya. Tapi kita gak pernah lihat misalnya, nih saya lagi berantem sama istri di jalan nih, kita mau pergi, cuman kita berantem terus foto gitu ya. Pernah gak sih ada yang begitu? Pernah? Atau misalnya saya lagi marahin anak saya nih gitu kan. Anak saya tadi numpahin makan atau apa gitu bikin saya marah gitu. Ini saya lagi marah nih gitu. Terus difoto, diposting gitu. Pernah ada yang begitu? So kita perlu belajar bahwa apa yang ditampilkan di medsos itu adalah apa yang orang lain ingin Anda lihat. Bukan kehidupan realitas sepenuhnya. Mungkin nanti bisa dibantu oleh tim kreatif. Saya akan menampilkan beberapa gambar ya seperti yang beberapa berikut ini bisa dilihat. Dari gambar-gambar ini bisa Anda lihat bahwa sebenarnya bagaimana kehidupan di media sosial dengan realitas itu cukup jauh berbeda. Dan hari-hari ini justru jurangnya menjadi semakin jauh. Jadi sedikit sekali yang menawarkan otentisitasnya real gitu di dalam kehidupan misalnya Instagram, Facebook dan lain sebagainya. So hati-hati, apalagi jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya comparison ya, membandingkan kehidupan kita. Comparison is poison. Comparison itu membandingkan itu bisa menjadi satu racun dalam kehidupan kita. Bagaimana kita kalau membandingkan, saya hari ini makannya ini, kemudian lihat orang postingnya makanan yang enak-enak misalnya, yang mahal-mahal. Saya mau kasih tahu, belum tentu itu yang dia makan. Bisa aja itu hanya dia ambil dari mana, diedit. Kita juga nggak akan tahu gitu. The point is, intinya adalah kita jangan terlalu gampang membandingkan kehidupan kita. Dan kalaupun benar hari ini kita makan gak enak, kemudian dia makan enak, bukan berarti hidup kita sengsara selamanya, bukan. Setiap orang juga ada musim-musimnya dan saya percaya kalau kita setia dengan Tuhan dalam perkara kecil, kita akan mendapatkan perkara besar. Bisa saja orang tersebut mungkin memang sudah lama setia dalam perkara kecil sehingga Tuhan kasih perkara besar dalam kehidupannya dan kita gak perlu iri, cukup kita doakan, kita ikut happy buat dia dan kita stay on track dalam kehidupan kita, fokus dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan bilang marilah kita berlomba itu di lintasan kita masing-masing. Run our own race gitu loh. Berlari di dalam lintasan kita masing-masing. Dan
Comparison itu juga bisa menjadi thief of joy. Pencuri dari sukacita kita, pencuri dari kebahagiaan kita. Bisa saja karena sebenarnya kita udah seneng nih dapat motor misalnya, dan kita lihat orang lain naik mobil gitu. Waduh, kita jadi kecil hati. Kita punya mobil, kemudian kita lihat orang, waduh, dia udah naik pesawat. Wah, kita jadi kecil hati. Dan terus. Tidak akan ada habisnya. Kita lanjutkan ke 1 Petrus 5 ayat 4 sampai ke 5. 1 Petrus 5 ayat 4 sampai 5. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Dengerin nih, hai siapa? Orang-orang muda. Termasuk saya masih muda di sini. Apa dikatakan di situ? Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kita stop dulu sampai di situ ya. Jadi yang tua harus jadi teladan, harus jadi counselor. Ya, dikatakan kalau dalam bahasa Inggrisnya kita itu yang muda perlu seek the counsel gitu dari orang yang lebih tua. Jadi orang yang lebih tua itu memberikan counsel, memberikan satu teladan. Nah, yang muda, bagian kita nih yang muda-muda harus belajar tunduk. Jangan sok pinter. Ya, kita perlu belajar. Belajar apa? Tunduk. Saya tahu bahwa Anda belajar banyak mungkin di luar sana dan dipenuhi dengan berbagai inovasi, dipenuhi dengan berbagai pengertian-pengertian, dipenuhi dengan berbagai hal yang baru gitu, pengetahuan teknologi yang terbaru gitu. Dan sering kali ini bisa membuat orang-orang yang muda ini terjebak bahwa merasa aduh yang tua ini kok susah gitu kayaknya. Nah, sebagai orang-orang yang muda, firman Tuhan ingatkan bahwa kita belajar untuk tunduk. Belajar cara menyampaikan keberatan dengan baik. Belajar cara menyampaikan ide kita dengan baik. Yuk sama-sama kita belajar. Nah, biasanya kalau orang yang muda ini kan begitu ya, maunya ngebut gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya orang-orang yang lebih senior, yang lebih mungkin usianya lebih di atas, dan mereka yang kita ajak ngomong ini, kita perlu sadar bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hidup lebih lama dari kita, lebih banyak pengalamannya dari kita, dan kita perlu mendengar perspektif mereka, pandangan mereka. Seek their counsel. Cari counseling dari mereka. Dengarkan. Oke, yang kedua. Selanjutnya. Dan kamu semua, apa dikatakan? Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, inilah hal yang kedua yang kita mau pelajari, yaitu apa? Kerendahan hati. Tadi yang pertama integritas, yang kedua kerendahan hati. Jadi kalau kepemimpinan itu, minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Pak Erwin bahwa kepemimpinan itu bring the best in others. Bagaimana kita mengeluarkan setiap potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap orang yang kita pimpin. Jadi kepemimpinan itu berbicara membawa orang-orang yang kita pimpin itu menjadi lebih baik dan kemudian mencapai satu goal, satu tujuan yang sudah kita set bersama. Jadi kalau hanya bicara perintah, ya kan tadi dikatakan bahwa jangan kita itu seolah-olah mau memerintah. Merintah itu kan hanya salah satu aja, salah satu tools. Padahal dalam leadership, dalam kepemimpinan itu ada begitu banyak tools yang bisa kita pakai, dan sayangnya perintah ini yang sering dapat spotlight begitu. Kalau jadi pemimpin itu harus merintah, harus begini. Padahal banyak sekali tools yang bisa kita pakai. Salah satunya teladan yang bahkan mungkin hasilnya itu bisa membawa dampak yang jauh lebih besar daripada hanya memerintah. Amsal 16:18 katakan seperti ini. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lukas 14:11. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saya mau kasih sedikit visual untuk ayat ini. Bagaimana kalau kita meninggikan diri kita, kita akan direndahkan. Jadi kita sebagai manusia, pada saat kita datang dengan sikap yang tinggi, yang ada di atas yang tinggi, maka secara hukum Tuhan
Tuhan bilang apa? Ia akan direndahkan. Ini firman Tuhan bilang, bukan saya yang bilang. Kalau kita datangnya dengan sikap hati yang tinggi, maka kita akan direndahkan oleh Tuhan. Seperti ada turunannya begitu. Tetapi kalau kita datang dengan sikap hati yang rendah, maka kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan kita gak mungkin bisa melawan Tuhan. Karena apa? Karena apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Jadi kalau kita meninggikan diri, udah pasti kita akan direndahkan. Tinggal tunggu aja waktunya. Demikian juga sebaliknya, kalau kita merendahkan diri, setia dengan perkara kecil, tinggal tunggu waktunya. Tuhan akan kasih perkara besar. Dia akan kasih promosi dalam kehidupan kita. Dia akan mengangkat kita. Dan pada saat Tuhan mengangkat, saya mau kasih tahu, pada saat Tuhan mengangkat, tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan. Dan sebaliknya pada saat Tuhan menurunkan, gak ada seorang pun yang bisa mengangkat. Dan kita gak mau ada menjadi lawan Tuhan, bukan? Karena kita tahu kita gak akan mungkin bisa menang. Dan banyak sekali dosa-dosa itu yang dimulai awalnya dari kesombongan. Salah satunya setan itu sendiri, bukankah? Setan itu dulunya mendapatkan posisi yang cukup baik, tapi pada saat dia menjadi sombong kemudian dia dibuang. Ada rasa tinggi hati, bagaimana dia datang dengan hati yang tinggi, tapi akhirnya direndahkan. Dan kita mau belajar hari ini dari Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah contoh yang sangat luar biasa. Nah, Filipi 2 ayat 5-11 berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Tuhan Yesus ini, dia itu setara loh dengan Allah. Dia dalam rupa Allah, dia adalah Allah. Tetapi walaupun dalam itu dia gak, dalam rupa seperti itu dia tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dia kosongkan, dia merendahkan dirinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita lihat dari ini, beberapa ayat ini, bahwa pada saat Yesus merendahkan dirinya, maka segala kuasa diberikan oleh Bapa di sorga kepada Yesus. Sehingga gak ada di bumi ini yang akan tahan, mereka semua akan bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Nah, saya mau kasih tahu bahwa sebagai Tuhan Yesus itu sangat rendah hati. Dia bisa duduk sebagai bersama-sama dengan pendosa, bersama-sama dengan orang-orang yang gak layak gitu. Nah, hari ini kita mau belajar beberapa sih hal-hal praktis ya. Saya mau kasih tahu. Let's get practical. Kita ke hal-hal yang praktis. Manusia punya perasaan, betul. Tapi kita sering lupa bahwa orang lain juga punya perasaan. Ya gak? Kita sering merasa bahwa perasaan kita yang paling penting. Orang lain harus memperhatikan perasaan saya. Orang lain kayaknya seolah-olah gak punya perasaan. Padahal orang lain juga punya perasaan. Kita perlu belajar bagaimana menghormati perasaan orang lain. Menghormati pendapat orang lain. Menghormati taste orang lain. Makanan tertentu misalnya. Anda suka makanan apa? Saat makanan favorit Anda dibilang biasa aja rasanya. Gimana rasanya? Apakah Anda rasanya kesel? Apakah gimana? Nah, kita perlu belajar. Yuk. Hargai pendapat orang, hargai masukan orang. Atau mungkin jenis musik tertentu yang Anda suka. Kalau dibilang biasa aja gimana? Dan yang lain-lainnya. Kemudian apa? Misalnya belajar antri ini yang paling susah nih. Saudara pernah gak sih antri udah susah-susah, tahu-tahu ada orang yang nyerobot di depan. Merasa dirinya yang paling penting, lebih penting daripada orang lain. Kita perlu belajar membudayakan. Kalau yang namanya antri itu ayo dong. Antri yang rapi, jangan main serobot-serobot. Ya.
Dan kemudian apalagi? Menghormati lampu merah, ya kan? Ini salah satu dalam antri, gantian jalan gitu loh. Kalau merah itu berhenti, hijau baru kita jalan. Kalau kuning siap-siap berhenti, bukan siap-siap kebut, ya kan? Kalau kuning itu ada yang siap-siap kebut, siap-siap injek gas, ya. Nah, belajar mendengarkan orang lain saat orang lain berbicara misalnya, ya kan? Biasanya orang gak fokus sama orang lain pada saat ngomong, orang lain lagi cerita, kita bukannya menggali apa yang orang lain sedang ceritakan, tapi kita langsung ngomong, oh kalau saya begini, oh kalau saya begini. Lama-lama gak ada yang mau cerita lagi sama kita. Dan kita juga seringkali merasa bahwa apa? Orang lain yang perlu berubah, orang lain yang perlu minta maaf duluan, ya kan? Atau mungkin misalnya, oh firman Tuhan ini cocoknya buat dia gitu. Bukan buat saya, buat dia. Untung hari ini dia dengerin firman Tuhan. Puji Tuhan gitu, mudah-mudahan dia berubah. Kita perlu belajar mendengarkan firman Tuhan tuh selalu punya sikap hati. Hari ini saya dapat apa ya firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang saya dengar ini, apa dalam kehidupan saya yang perlu saya ubah. Yuk sama-sama kita belajar. Jangan selalu nunjuk kanan, nunjuk kiri, nunjuk yang lain. Tapi yuk sama-sama tunjuk diri sendiri. Dan belakangan sudah menjadi satu budaya bahwa kita itu bisa menghakimi kesalahan orang lain. Bahkan tanpa melihat kesalahan diri sendiri. Berapa waktu yang lalu pernah dibagikan bagaimana kita itu bisa dengan balok di dalam mata kita bisa melihat selumbar di mata orang lain. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bahwa kita itu bisa melihat selumbar di mata orang lain bahkan dengan balok di mata kita. Tapi firman Tuhan hari ini bilang bahwa keluarkan dulu balok dari mata kita. Maka kita bisa dengan jelas melihat selumbar di mata saudara kita. Nah, saat Tuhan ingin mengerjakan sesuatu bagi kita, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu di dalam kita dulu. Saya ulangin, saat Tuhan ingin mengerjakan sesuatu bagi kita, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu di dalam kita. Tuhan akan mengubah insight-nya dulu, dalamnya dulu. Kalau dalamnya sudah benar, yang di luar itu perkara mudah, perkara yang gampang. Dan untuk menjadi orang yang rendah hati, kita perlu merendahkan hati. Di sini maksudnya apa? Untuk jadi orang yang rendah hati itu perlu aktif. Ada kata di situ. Bukan jadilah orang yang rendah hati. Iya betul, untuk jadi orang yang rendah hati bagaimana? Harus merendahkan hati kita. Merendahkan ini adalah satu sikap aktif, bukan satu sikap pasif. Jadi hari ini saya mau mengajak kita semua, yuk. Di pagi yang luar biasa ini, satu kesempatan yang luar biasa. Kalau kita diingatkan oleh firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua sama-sama merendahkan diri kita. Dan kita perlu menganggap bahwa setiap orang sama berharganya dengan kita karena Tuhan menciptakan mereka semuanya juga sama dan Tuhan mengasihi mereka semua sama. Nah, hari ini saya berdoa biarlah dua hal ini melalui integritas dan kerendahan hati kita bisa menjadi orang-orang pemimpin-pemimpin yang bukan hanya ada di dalam gereja tetapi kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan juga di luar gereja. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Kalau saudara sudah menyiapkan, mungkin para suami sebagai imam di rumah, iCare leader mungkin sama-sama kita bagikan roti yang melambangkan tubuh Tuhan kepada setiap anggota iCare kita ataupun anggota keluarga kita yang lain. Dan sama-sama kita mengangkat di tangan kanan kita roti yang melambangkan tubuh daripada Tuhan ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat roti yang melambangkan tubuh-Mu yang sudah Tuhan pecah-pecahkan bagi setiap kami di atas kayu salib. Betapa besar pengorbanan-Mu Tuhan, dan kami gak mau ini menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Kami mau ini menjadi satu pengingat betapa besar pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya. Dan ini mengingatkan kami bahwa setiap hari kami harus mengambil satu komitmen untuk kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Mengambil bagian dalam persekutuan ini. Dan kami mau makan roti itu, makan roti yang hidup. Kami mau mempelajari setiap kebenaran firman-Mu
merenungkan dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga roti ini sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kami. Firman-Mu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita makan roti ini dalam nama Yesus. Dan sama-sama kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anggur ini yang melambangkan darah-Mu yang sudah Tuhan curahkan di atas kayu salib. Tanpa darah-Mu tidak ada pengorbanan bagi kami, gak ada keselamatan dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur untuk hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Dan kami gak mau memandang rendah, kami gak mau memandang remeh pengorbanan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengambil waktu untuk sungguh-sungguh menghargai, sungguh-sungguh honor setiap pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan bagi setiap kami. Dan menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Kami minta Tuhan biarlah penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan ada di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu ini, dan melalui kesempatan yang aku juga berdoa, biarlah darah-Mu ini yang memberikan kesembuhan. Mungkin ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus hari ini aku berdoa buat kesembuhan. Apapun itu, percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Dan kami juga berdoa untuk setiap kelepasan dari setiap belenggu-belenggu dosa, setiap keterikatan boleh dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa Tuhan pada saat kami meminumnya, sungguh terjadi kebaharuan dalam pikiran kami, apa yang hal-hal yang tidak baik dari pikiran kami, motivasi-motivasi yang tidak baik, dan biarlah itu Tuhan juga boleh memperbaharuinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami terima anggur yang melambangkan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Aku berdoa untuk setiap kami semuanya yang suatu saat pasti akan Tuhan panggil menjadi pemimpin-pemimpin. Dan biarlah kami semua menjadi pemimpin-pemimpin yang bukan hanya memimpin dengan cara-cara yang dunia lakukan, tetapi kami mau belajar memiliki integritas, memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa biarlah urapan Tuhan, penyertaan Tuhan turun atas setiap kami, setiap pemimpin maupun calon pemimpin dimanapun Anda berada. Biarlah Anda semuanya, kita semuanya akan memimpin dengan cara-cara sesuai yang Tuhan mau. Memiliki integritas, value-value yang tidak bisa ditawar, dan memiliki kerendahan hati. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa buat setiap keluarga demi keluarga, biarlah Tuhan boleh memberkati. Ada keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Ada satu sukacita di tengah-tengah keluarga. Berkati juga orang yang berusaha, yang bekerja Tuhan. Kami berdoa buat setiap terobosan demi terobosan, kesempatan demi kesempatan boleh terbuka dalam kehidupan kami semuanya. Berdoa juga buat anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah. Biar Tuhan juga memberkati setiap pendidikan, setiap studi. Aku percaya akan lahir dari tempat ini generasi-generasi yang luar biasa menjadi generasi penerus bangsa ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi, thank you church. God bless you and have a nice Sunday.